Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan kembali format penulisan perencanaan elemen mesin. Kita sampai pada bab ketiga, perencanaan poros. Apa saja yang direncanakan untuk poros? Pertama, momen dan torsi pada poros. Pada subbab ini isinya menggambar diagram benda bebas yang menampilkan gaya-gaya eksternal yang bekerja pada poros untuk menghitung momen. Sedangkan torsi pada poros diperoleh dari daya poros, yaitu pada bab kedua. Pada bab kedua, daya poros sudah tahu, itu dipakai. Ya, torsinya dipakai untuk menentukan poros. Sebagai contoh, nah, subbab yang pertama tadi, momen dan torsi pada poros silinder pontok. Karena dari awal tadi kita membahas mesin perontok padi, maka ini digambar. Ya, digambar, diambilkan pada bab kedua, ini silinder perontoknya, ya. Ada diameter, di sini tengah ada poros, kemudian permukaan silinder ada gigi-giginya. Ya. Nah, gaya-gaya pada gigi di sini, nah di sini ada gaya-gaya pada gigi, itu akan didistribusikan pada permukaan silinder di sini, ya. Kemudian pada eh, kontak hubungan antara poros dengan tepi silinder di sini, ya, yang berpenampang ini. Nah, di sini ada gaya. Nah, gayanya diwakili di sini. Inilah diagram benda bebasnya. Di elemen mesin kedua itu kan dibahas. Nah, pada bantalan ini itu ada gaya ke atas. Kemudian pada penampang silinder di sini ada gaya ke bawah. Ini juga ke bawah. Di sini ada pule ke bawah, bantalan ke atas. Loh, Pak, kenapa bantalannya gayanya ke atas? Kalau ke bawah ya jatuh semua, kan gitu. Ini kan setimbang. Artinya bantalan itu diam, diam, tidak bergoncang-goncang. Nah, itu setimbang. Nah, setelah ketemu momen dan torsi pada poros dengan menggunakan persamaan kesetimbangan. Nah, di sini persamaan kesetimbangan itu ketemu momen dan torsi. Nah, gitu. Selanjutnya, setelah ketemu momen dan torsi, ya, maka sebab berikutnya material dan diameter poros itu yang dicari. Nah, isinya apa? Pemilihan material poros. Jadi mahasiswa mencari dulu material porosnya terbuat dari bahan apa. Karena bahan itu yang menentukan nilai daripada sifat mekaniknya. Nah, ini material poros kita milih ini harus berdasarkan tabel hasil pengujian yang diperoleh dari jurnal atau buku ilmiah, manual handbook atau ASTM dan sebagainya. Kalau jurnal-jurnal kan banyak jurnal-jurnal itu. Ya, Anda sebutkan aja di Google, itu Anda cari jurnal mengenai material poros, ketemu sudah itu. Nah, untuk mendapatkan sifat mekanik seperti kekuatan tarik, kekuatan yield dan sebagainya. Dengan menggunakan rumus teori tegangan normal atau tegangan geser diperoleh diameter poros. Nah, Anda buka lagi elemen mesin 2. Kemudian, nah ini kok diulangi lagi nih. Nah, bab 3 tadi sudah. Nah, sekarang perencanaan bab 4 perencanaan pasak. Ya, perencanaan pasak. Itu kalau ada pasaknya. Kalau nggak ada pasaknya, baut ya perencanaan baut. Ya tergantung alat yang mau dirancang. Yang dibahas dalam perencanaan pasak itu yang pertama gaya dan torsi pada pasak. Apa itu isinya? Menggambar bentuk pasak. Karena pasak itu bermacam-macam. Ya.
ada yang tirus, ada yang persegi, bermacam-macam bentuk pasak itu. Dan mengidentifikasi gaya-gaya yang bekerja ya, dan tegangan yang terjadi pada pasak akibat torsi yang ditransmisikan oleh poros. Nah, kemudian setelah itu memilih material dan dimensi pasak. Nah, memilih material kemudian menentukan dimensi pasak. Isinya memilih material pasak untuk mempermudah sifat mekanik, tegangan geser maksimum dan lain-lain. Itu ada dalam tabel. Selanjutnya dengan rumus hubungan torsi dan kekuatan geser diperoleh dimensi pasak, yaitu panjang, lebar, dan tebal pasak. Jadi di sini materialnya dipilih, dimensinya dihitung. Setelah ketemu material yang kita pilih itu ketemu tegangan ya, tegangan gesernya. Nah, selanjutnya bab 5 perencanaan bantalan. Apa saja yang mau ditulis? Itu pertama gaya-gaya pada bantalan. Isinya menggambar jenis bantalan yang dipilih. Kemudian mengidentifikasi gaya aksial dan radial yang bekerja pada bantalan. Nah, itu bisa dilihat dari perencanaan poros. Ya, perencanaan poros. Nah, di poros itu kan kelihatan ada tadi gaya ke atas, ke bawah tadi. Nah, itulah gaya-gaya radialnya. Yang aksialnya itu ada enggak? Kalau enggak ada ya aksialnya 0 gitu. Kemudian umur bantalan. Nah, isinya apa? Menentukan umur bantalan berdasarkan aplikasi bantalan pada alat. Ini ada dalam tabel. Dengan menggunakan rumus bantalan diperoleh beban dinamis bantalan, kemudian memilih nomor bantalan. Nah, setelah kita tentukan, kalau kita merancang alat ini kira-kira bantalan itu direncanakan umurnya sampai berapa tahun? 5 tahun apa 8 tahun baru diganti kira-kira. Kalau kita perkirakan umurnya 8 tahun, 8 tahun itu ada berapa jam hitungannya. Nah, akhirnya ketemu nomor bantalan. Setelah ketemu nomor bantalan, lubang porosnya sudah tahu, ya diameter lubang bantalannya kan disesuaikan dengan porosnya. Baru kita beli bantalan. Ini loh nomor bantalannya sekian. Kita beli di toko alat teknik. Itu ketemu. Ya, itu ada nomor bantalannya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya bab ke-6. Itu kalau ada belt dan pule. Kalau ada belt dan pule, maka perencanaan belt dan pule itu isinya seperti ini. Jenis belt dan pulenya. Nah, isinya apa? Menggambar jenis belt dan pule yang digunakan pada alat. Mengidentifikasi gaya-gaya dan torsi pada belt dan pule, serta variabel lain yang dibutuhkan seperti diameter pule, ya, pule penggerak dan yang digerakkan, jarak antara poros, putaran, kecepatan, dan lain-lain. Nah, jadi harus digambar dulu apa saja yang digerakkan pule, dari bensin langsung ke silindernya apa enggak. Nah, itu. Kemudian dimensi belt dan pule. Nah, apa saja yang ditulis? Yaitu menentukan tipe belt. Nah, tipe beltnya apakah A, B, atau C. Yang umum itu ya A. A itu yang paling kecil. Ya. Menentukan tipe belt, panjang, nah, panjang beltnya. Kalau seseorang pengen beli belt, itu pasti ditanya, beltnya tipenya apa, panjangnya berapa. Rata-rata ya yang dicari itu A. Misalkan 46A, artinya panjangnya itu 46 in, tipenya tipe A. Nah, di permukaan belt itu tertulis itu 46A apa 50A. Nah, gitu. Panjang dan jumlah belt serta dimensi pule. Nah, itu
yaitu diameter dan jarak poros. Itu kalau ada belt dan pule. Kalau mesin gerinda sandal itu tidak ada belt dan pule, ya, tidak ada belt dan pule, maka bab 6 ini tidak ada. Kemudian kalau ada roda gigi, ya direncanakan roda gigi. Kemudian kalau ada sambungan las dibahas, dan seterusnya. Sekarang yang terakhir, kesimpulan. Apa isi kesimpulan itu? Ya, isi kesimpulan itu menyimpulkan bab-bab itu. Kesimpulan dari satu bab sampai bab yang terakhir. Yang pertama, sebutkan berapa besarnya daya motor yang digunakan pada alat perontok padi tadi. Oh, sekian PK atau sekian HP atau sekian kilowatt. Nah, gitu. Kemudian bab berikutnya mengenai apa? Poros. Ya, kesimpulannya berapa diameter poros dan materialnya dipilih dari bahan apa. Kesimpulannya seperti itu. Kemudian tadi pasak, bab berikutnya pasak. Ya. Dimensi pasaknya apa? Ya. Panjang, lebar, dan tebalnya itu berapa? Nah, kemudian sudah ditentukan tadi dimensi dan material pasak, terbuat dari bahan apa pasak itu. Nah, kemudian jika ada bed dan pule, kesimpulannya dimensi ya dari bed dan pule serta jenis pulenya. Nah, itu. Kemudian roda gigi jika ada, ya dimensi dan jenis roda gigi. Jenis roda gigi itu pada elemen mesin 3. Ya, roda gigi lurus, helik, ya, bevel atau worm, atau roda gigi cacing, atau roda gigi miring. Nah, itu. Kemudian jika ada lasnya, kesimpulannya panjang dan ukuran sambungan las. Nah, jangan lupa ada lampirannya. Lampiran itu isinya apa? Gambar alat yang sebenarnya. Ya, bisa AutoCAD atau bisa drawing pada Word, ya. Silahkan mahasiswa mau menggambar pakai apa. Kemudian tabel-tabel material dan elemen-elemen mesin yang dibutuhkan. Ya, tabel material, sifat mekanik material, dan sebagainya, ya, yang dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan perencanaan mesin ini semua ditampilkan pada lampiran. Nah, sampai di sini format penulisan perencanaan mesin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.